Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Bertemu di Mapel Bahasa Indonesia. Pertemuan pertama hari ini kita akan mulai dari bab 1, teks berita. Subbab yang akan dibahas yaitu pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Apa itu berita? Pastinya kalian tidak asing dengan yang disebut sebagai berita. Nah, sebelum kita mengetahui materi teks berita, kita lihat dulu pengertian dari berita ini. Jadi, berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa terjadi pada suatu waktu atau aktual, ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, maupun diunggah di internet. Jadi, berita itu medianya bisa berupa media cetak, radio, televisi, maupun internet. Selanjutnya yaitu pengertian dari teks berita. Apa bedanya dengan berita? Nah, jadi untuk perbedaannya, teks berita adalah teks yang berisi mengenai peristiwa luar biasa yang terjadi di dunia pada suatu waktu tertentu. Jadi, kalau teks berita ialah naskah yang berisi berita yang selanjutnya dapat ditulis di media cetak seperti koran, disiarkan di radio, maupun ditayangkan di televisi dan diunggah di internet. Jadi, teks berita ialah naskah dari berita tersebut. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari teks berita? Ciri yang pertama, yaitu faktual, berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata. Jadi, berita ditulis berdasarkan peristiwa yang nyata yang terjadi di sekitar masyarakat. Ciri yang kedua, aktual, terkini, baru saja terjadi. Nah, berita yang disajikan baru saja terjadi, artinya berita tidak mengangkat peristiwa yang sudah terlewat. Misal, peristiwa yang sudah terjadi 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 10 tahun lalu. Ciri yang ketiga, unik dan menarik. Peristiwanya menarik dan penting untuk banyak orang. Jadi, berita menyampaikan peristiwa maupun kejadian yang diberitakan merupakan peristiwa yang penting yang dapat berpengaruh terhadap banyak orang. Contoh, di sini ada 2 judul berita. Judul yang pertama yaitu seorang anak kecil terjatuh saat bermain sepeda. Nah, judul yang kedua, Presiden terjatuh saat menghadiri konferensi pers PBB. Nah, itu ada 2 judul berita. Peristiwa mana yang penting antara 2 judul tersebut? Nah, pastinya terlihat ya perbedaan dari kedua judul tersebut yang mana yang dapat dijadikan sebagai berita. Kita lanjut, ciri yang keempat, sistematis dan lengkap. Disusun secara berurutan berdasarkan peristiwa dan lengkap. Jadi, berita yang disusun berdasarkan kronologi ataupun urutan kejadian. Misal, berita ditulis mulai dari apa yang diberitakan, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa yang terlibat, dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, disusun secara berurutan. Yang terakhir cirinya yaitu komunikatif. Artinya bahasanya mudah dimengerti. Dalam berita, penulisan bahasa yang digunakan dalam berita perlu dipilih dengan baik, yaitu bahasa yang digunakan bahasa yang sederhana, tidak rumit, dan mudah dipahami banyak orang. Ya, jadi itulah kelima ciri-ciri dari teks berita. Materi berikutnya yaitu unsur-unsur teks berita.
Unsurnya terdiri atas adik Simba atau 5W plus 1H. Pastinya dengan istilah ini kalian tidak asing ya. Nah, dua istilah ini Miss ambil dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya kita lihat unsur yang pertama itu adalah A-nya apa atau W yang pertama what. Unsur yang kedua D-nya adalah di mana atau W yang kedua where. Yang ketiga K-nya adalah kapan atau W yang ketiga when. Yang keempat C-nya adalah siapa atau W yang keempat who. Yang kelima M. M-nya adalah mengapa atau W yang kelima why. Dan yang terakhir, B-nya adalah bagaimana atau plus 1H yaitu how. Selanjutnya, Miss jelaskan fungsi dari keenam unsur tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai unsur yang terdapat pada teks berita. Unsur yang pertama yaitu apa atau what. Unsur apa atau what berisi jawaban yang menanyakan mengenai peristiwa apa yang terjadi pada berita. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu di mana atau where. Unsur di mana atau where yaitu berisi jawaban yang menanyakan mengenai lokasi atau tempat peristiwa yang terjadi pada berita. Unsur yang ketiga yaitu kapan atau when. Unsur kapan atau when yaitu berisi jawaban yang menanyakan mengenai waktu peristiwa yang terjadi pada berita. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah siapa atau who. Siapa atau who berisi jawaban yang menanyakan mengenai siapa saja yang terlibat pada peristiwa yang terjadi pada berita. Selanjutnya, unsur yang kelima dalam berita yaitu unsur mengapa atau why. Unsur mengapa atau why berisi jawaban yang menanyakan mengenai alasan peristiwa dalam berita bisa terjadi. Selanjutnya, unsur yang keenam dan terakhir yaitu unsur bagaimana atau how. Unsur bagaimana atau how berisi jawaban yang menanyakan mengenai langkah atau kronologi peristiwa yang terjadi pada berita. Ya, itulah keenam unsur-unsur yang terdapat pada teks berita. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian pembahasan kali ini mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks berita. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss Helza. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.